penyandang disabilitas sebanyak 367 orang, 6.170 santri pada 183 pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan dengan paket 150.000 berisi beras, mie instan, termasuk pajak. Kegiatan ini berasal dari belanja tidak terduga anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penutup, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Bupati Bangkalan membuka secara Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua PDNU Koordinasi MPDI, kami persilakan. Anggota Forkopimda Kabupaten Bangkalan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para hadirin hadirat atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Hal ini adalah dalam rangka doa adalah solusinya. Itulah konsep tongkat dan tasawuf. As-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah adalah untuk menolak bala, mara bahaya. Namun yang ekonomi, sosial keagamaan tidak hanya di kesehatan, disiplin di ekonomi, disiplin seluruh dimensi kehidupan. Jadi kami harapkan hanya di masalah kesehatan, tapi juga meliputi seluruh dimensi. Itu mudah-mudahan dengan langkah khususnya pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, anggota DPR RI Komisi 8 ADMK Haji Hasan Zubair, yang saya hormati Fathul Tolong diberi lewat. Persiapan Kapolres Bangkalan. Persiapan Bapak Kadir. Yang terakhir, Raudatul DPR RI Komisi 8 Raza Isu TNI Makinasi bikin berkenan untuk foto bersama disabilitas menghadap ke timur. Bangkalan dan anggota Forkopimda, Kota DPR RI, Ketua PDNU, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda. Dari sebelah kiri undangan. Bertugas kepada 130 beberapa pekerja pada Bangkalan untuk memberikan bantuan. Terima kasih untuk rakyat Bangkalan.
Ini kegiatan bakti sosial berupa sembako kepada penyandang disabilitas dan pondok pesantren se-Kabupaten Bangkalan. Disabilitas kurang lebih 67 penyandang disabilitas yang menerima bantuan ini. Lalu pondok pesantren 183 pondok pesantren, dan pondok pesantren yang menerima besarannya itu dihitung dengan jumlah santri yang ada di masing-masing pondok tersebut. Total keseluruhan Bupati bantuan yang disalurkan hari ini Berapa totalnya? Totalnya 300. Nggak hafal. bantuan ini dalam rangka apa Bupati? Ya, dalam rangka untuk warga khususnya disabilitas dan pondok pesantren terdampak pandemi COVID-19 ini. Jadi ini bantuan yang kesekian kalinya kita lakukan, yang insya Allah dalam penanganan COVID ini tetap kita lakukan, terutama sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, entah kegiatan sehari-hari, dan juga kepada masyarakat kami menghimbau tetap agar mengikuti protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Ada wakil direktur ini inisial ya, karena tidak boleh menyebutkan nama. Siap Bupati. Jadi harus yang menyampaikan data ini kan dari pusat. Jadi beliau sudah membaik kondisinya, memang dirujuk ke Dr. Sutomo. Insya Allah dalam beberapa waktu hari ini beliau bisa kembali bekerja dan beraktivitas kembali. Doakan saja jumlah pasien yang ada di Kabupaten Bangkalan tidak bertambah lagi, tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Ini juga contohnya, maskernya nggak dipakai dengan baik. Pak Bupati, mungkin bisa disampaikan Pak Bupati perihal pengawasan ataupun pemantauan tentang penyaluran bantuan ini. Jadi bantuan ini sifatnya mereka, sehingga berkerumunan ini jaga jarak tetap kita lakukan. Apalagi paling rentan adalah tenaga medis. Sama-sama kita jaga apa yang disampaikan kemarin Forkopimda dalam sosialisasi melalui video, ya, maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkan, kan gitu. Jadi kami harap kepada teman-teman wartawan juga tidak henti-hentinya untuk ikut membantu pemerintah menyampaikan sosialisasi. Terima kasih. Hal ini kami syukuri, dan saya pribadi sebagai juga anggota DPR RI yang mitranya juga Kementerian Sosial, di situ juga berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas di beberapa wilayah dan di sini di Kabupaten Bangkalan. Dampak pandemi yang dirasakan oleh disabilitas selama ini apa Pak? Yang jelas dampak pandemi ini kan hampir semua kalangan, elemen ini punya dampak terhadap ekonomi dan lain sebagainya. Tentu kami ingin bagaimana ini terus ditingkatkan hubungan dan rasa perhatian, kepedulian terhadap khususnya penyandang disabilitas di Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Inspirasi